Oke guys, jadi depan kita ini sudah ada Vision All ya 2011. Jadi masalahnya itu ada di bagian sini nih. Bisa dengar ya suara ngik-ngik-ngik-ngiknya itu. Tapi kalau digas hilang, kemudian timbul lagi. Nah, ini kondisi bunyi ketika mesin sudah panas ya, atau di atas 100 derajat Celcius. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, dari sini makin jelas suaranya teman-teman. Ini masalah yang sering dialami untuk semua Vision ya, Vision, MX ataupun R15. Ini sering kali terjadi masalah seperti ini teman-teman. Jadi kira-kira apa masalahnya akan kita bongkar aja nanti. Tapi nanti ya ketika mesin sudah dingin. Lagian pun ini waktu juga menunjukkan jam 5. Matahari sudah di sana teman-teman. Dan ini yang punya ini ya. Say hello lah. Jangan lupa subscribe gitu loh. Like, comment, and share. Oke, jadi itu yang punya. Oke, besok akan kita bongkar ya teman-teman ya. Tonton terus videonya. Let's go. Halo guys, kembali bersama saya Ridwan KW. Jadi hari ini kita akan mengerjakan atau membongkar Yamaha Vision All ya, yang tahun 2011. Jadi kemarin sore motor ini diantar sama teman saya dengan gejala atau masalahnya itu setiap mesin panas atau sekitar 100 derajat Celcius ke atas itu mengeluarkan desingan yang sangat berisik ya di bagian mesinnya, seperti bunyi cicit. Nah, seperti itu, seperti besi yang kekeringan atau aus itu bunyi seperti itulah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kendala seperti itu, yang motornya itu Jupiter MX, MX King, terus Vision New atau Vision All sama aja, kemudian R15, Saber, pokoknya yang jenisnya mesin yang bentuknya seperti MX apa Vision. Nah, itu bisa tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, apa masalahnya? Kita langsung cari tahu. Let's go. Oke teman-teman, ini unitnya Vision All ya, atau OV, bisa kita bilang OV. Kita tes dulu untuk cek suara ya. Ini kondisi mesin dingin. Kita tes dulu. Nah, kalau posisi dingin seperti ini mesin nggak ada bunyi teman-teman. Tapi nanti ketika kondisi panas, kondisi mesin itu 100 derajat Celcius, dia mulai berbunyi seperti ngik gitulah, berdesing-desing gitu dia. Nanti pun akan kita pasti akan kita bongkari di bagian air radiator dulu, nanti akan kita kuras, kemudian ini juga kita buang, maksudnya kita lepas, ini kita buka, sekalian kita setel klepnya ya, soalnya ini agak berisik juga, apalagi kalau pas kondisi panas. Waduh, berisik banget teman-teman ya. Semoga aja di bagian sini ya bermasalahannya, di bagian pompa air radiator ya, biasa seperti itu sih. Oke, kita bongkari dulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini udah kita bongkarin ya, untuk bagian tangki dan juga joknya. Kemudian baut di sini, baut untuk pembuangannya ini juga sudah kita lepas, tapi airnya nggak ada ya, air radiatornya. Tutup sudah kita lepas, tapi nggak mau keluar juga. Kalau untuk airnya, air radiatornya itu masih ada. Nah, seperti ini masih ada ya, masih banyak, tapi nggak mau turun ya. Mungkin ini penyebabnya. Ketika panas dia bunyi, mungkin disebabkan karena ini nih, air radiator mungkin nggak berjalan dengan baik atau nggak bisa berputar dengan baik ya. Oke, langsung aja kita bongkari di bagian sini dulu, pompanya dulu. Oke, ini kita pretelin ya bagian radiatornya. Kemudian ini airnya, setelah kita lepas di bagian sini tadi, selang untuk bagian sini, airnya langsung keluar semua ya, seperti air nggak masuk dia atau balik semuanya. Jadi nanti langsung aja kita bongkarin ya, kita cek
apa permasalahannya. Masalah ini sering kali terjadi pada motor Vision ya, yang jenisnya mesin seperti ini, seperti Vision, MX, R15 dan sebagainya. Banjir. Banjir sekali. Oke, jadi biasa terjadi masalah di bagian sini ya. Kemungkinan seal pompa radiator itu sama lahar atau bearingnya itu kayak aus gitu. Kemudian ini di bagian kipas pompanya ini biasa di situ dia sering bermasalahnya teman-teman. Dia kayak bagian as dalamnya itu dia kayak seperti seret gitu, seperti ngarat atau kapur segala macamnya biasa di situ. Kita bongkarin aja dulu. Jadi sealnya ini seperti karat-karat gitu ya teman-teman. Jadi ini pun agak cacat juga sedikit. Kalau diraba kerasa banget. Kalau bisa nampak bagian dalam itu banyak kotoran. Mungkinan di bagian sini nih yang bermasalah ini. Ini nanti akan kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kemudian kita kasih grease atau gemuk ya. Itu akan kita kasih itu, kemudian kita tes pasang, kita tes hidupkan dulu sampai panas apakah masih bunyi. Oke, kita kerjain aja. Oke, jadi ini udah kita bersihkan. Waktunya tinggal pemasangannya kembali. Habis itu kita tes hidupkan ya. Kita gunakan grease seperti ini.
Kita olesi dengan grease ya untuk gemuk. Kemudian bagian sini terus kita pasang. Udah agak ringan dia putarannya, nggak seperti sebelumnya agak seret ya. Oke, ini udah kita pasang seperti ini, dan putarannya juga udah ringan. Ini udah kita kencangin, ini ringan dibanding yang sebelumnya. Dan ini langsung akan kita pasang di sini ya. Akan kita pasang di sini. Sekalian kita cek putaran ininya gimana. Oke, langsung aja kita pasang ini. Oke, udah kita pasang kembali. Untuk kipasnya tadi saya tes aman, cuma lupa nggak ke record ya. Jadi langsung kita tes hidupkan aja. Kita tunggu sampai panas ataukah masih bunyi atau enggak. Kita tes dulu. Businya nggak pasang, lupa saya. Oke, kita tes. Nah, baru hidup. Sengaja untuk radiator nggak kita pasang karena biar cepat panasnya. Kita mau ngetes apakah bunyi itu masih ada atau enggak. Aduh, suaranya agak bindeng ya teman-teman, lagi flu. Seperti ini, kita tunggu sampai berapa menit ke depan. Dan akhirnya yang punya motor sampai dong. Halo guys. Yang punya motor sampai juga. Jangan lupa subscribe, Oke. like, comment, and share. Ya, semoga aja berhasil. Kita tunggu sampai panas dulu. Oke, untuk sejauh ini masih aman, belum ada bunyi. Kita panjer lagi sampai berapa menit lagi ke depan. Kopling. apa yang gitu? Karet dapur close. Karet dapur close. Karet dapur close. Ganti karetnya ya lah. Bongkar belah sana. Cewek kan bisa. Jadi ini di bagian kopling sini, ini bunyi juga teman-teman, dok. Tapi ketika kita tarik kopling, nah suaranya jadi dingin. Itu bermasalah di bagian karet dapur close ya, atau rumah close-nya. Itu di dalamnya ada kayak karet. Nah itunya udah mulai kempet atau mulai membatu dia. Udah mulai oblak dia. Untuk video kita jeda dulu sampai panas. Oke, udah sekitar 5 menit lebih. Belum bunyi-bunyi ya, kayaknya berhasil sih. Cuma kita sampai 10 menit aja kita tes. Kalau emang nggak ada bunyi, baru kita pasang kembali. Kita kerjakan PR-PR lainnya seperti ganti komstir, sama ganti bos lengan ayun ya. Ini kopak juga semuanya, saya sama kayak orangnya kopak. Goyang teman-teman.
mungkin nanti sekalian yang bunyi-bunyi ini kalau sempat nanti kan, kalau orangnya mau sekalian kita bersihkan suaranya. Gimana? Boleh. Ada salam-salam buat yang punya ini. Oh, enggak. Oke lah guys, jadi semuanya udah kita pasang. Ini kondisi mesin pun udah panas ya. Tapi tetap nggak bunyi. Jadi artinya pekerjaan kita berhasil hari ini. Dan suara klep juga udah nggak ngelitik lagi. Yang punya senyum-senyum, cengar-cengir guys. Oke, mungkin segitu aja video hari ini dan tutorialnya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye. Oke guys, segini video dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga komen. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya Ridwan KW dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.